Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mustika Wahyuning Asih, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 Bahasa Indonesia Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Dalam perjalanan pendidikan Indonesia, ada 3 tahapan perjalanan pendidikan di Indonesia, antara lain masa sebelum kemerdekaan, masa setelah kemerdekaan, dan masa pendidikan pada abad 21. Perjalanan pendidikan yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, atau bisa disebut juga dengan pada zaman kolonial. Pendidikan yang diberikan pada zaman kolonial bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa ini masih dibatasi dengan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik kalangan tertentu saja. Rakyat hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Pada awal abad ke-20, karena adanya gerakan kebangkitan nasional, maka terjadilah perubahan pengajaran dengan memasukkan unsur kebudayaan dan unsur keagamaan ke dalam sekolah. Salah satu contohnya seperti sekolah Islam, dengan corak warna kolonial yang masih terasa. Setelah itu, para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Salah satunya Ki Hajar Dewantara yang menjadi tokoh yang paling berperan dalam melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia ini. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Taman Siswa hadir sebagai perwujudan jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Saat itu, rakyat Indonesia ada keinginan bebas dari belenggu yang ada dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka dalam belajar. Berikut ini adalah video pendidikan saat revolusi kemerdekaan tahun 1945. Perjalanan pendidikan yang kedua yaitu perjalanan sesudah kemerdekaan. Untuk meluaskan semangat pendidikan yang ada di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengusung konsep pendidikan yang memerdekakan. Visi pendidikan Indonesia ini kembali digaungkan dalam pendidikan di masa sekarang atau masa sesudah kemerdekaan. Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kurikulum dengan konsep Merdeka Belajar. Esensi dari Merdeka Belajar adalah kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru. Hal tersebut agar mendorong terbentuknya karakter jiwa yang merdeka karena mereka dapat mengeksplorasi pengetahuan dan lingkungannya sendiri. Yang terakhir yaitu pendidikan pada abad 21. Keberadaan abad 21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0. Abad ini disebut abad keterbukaan, era globalisasi, dan era serba digital. Saat ini Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 tersebut. Sejalan dengan era ini, pendidikan juga tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan, melainkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Lalu, pada era ini, teknologi merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan di bidang teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kecakapan di era digital. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang perjalanan pendidikan nasional. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.